Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jali an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa' al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadhanillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tsawati wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiram wa khususan khosatan ila masan ada kitab pedoman KN1 wa jami talamidi wa masyikhina wa mu'alfi kutub alati ta'alamna wa lamna sanna ta'alallahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita teruskan pelajaran kita, yaitu kitab pedoman KN1, yang mana untuk hari ini akan membahas tentang tokoh aswajah, tentang tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'alimi fitarani amin. Bab yang keempat, yaitu menerangkan tokoh ahli sunnah wal jamaah atau yang disingkat dengan aswajah. Tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah yang nomor satu yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini beliau adalah nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bisr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abu Musa Abdillah bin Qais al-Asy'ari. Nah, Qais al-Asy'ari beliau juga seorang sahabat terkemuka yang terkenal sangat alim dan termasuk fuqaha atau ulama ahli fikih di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau berasal dari negeri Yaman. Nah, karakter penduduk Yaman ini adalah mudah menerima kebenaran dan memiliki perhatian yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu lahir di kota Basrah pada tahun 260 Hijriah atau bertepatan tahun 873 Masehi. Nah, ayahnya Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah seorang ulama ahli hadis yang menganut paham aswajah atau ahli sunnah wal jamaah. Menjelang wafat sang ayah berwasiat agar Al-Asy'ari itu diasuh oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakaria As-Saji, yaitu seorang pakar hadis dan fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i yang sangat terkenal di kota Basrah. Nah, menurut Imam Ibnu Asakir, Imam Al-Asy'ari itu banyak meriwayatkan hadis dalam tafsirnya melalui jalur Zakaria As-Saji, Abu Khalifah Al-Jumahi, Abdurrahman bin Khalaf Ad-Dabi, Sahal bin Nuh Al-Bazaz, dan Muhammad bin Ya'qub Al-Makburi, yang mana semuanya itu beliau-beliau itu tinggal di Basrah. Nah, tokoh aswajah yang nomor 2 yaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi al-Hanafi.
Nah, Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini beliau adalah salah seorang ulama terkemuka yang tinggal di Mesir, yang mana beliau mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran aswajah atau ahli sunnah wal jamaah dan memberantas ajaran-ajaran bid'ah tanpa mengabaikan cara baru yang dikembangkan oleh aliran Mu'tazilah. Hanya saja gerakan beliau ini akhirnya menjadi sebuah madhab akidah dalam Islam. Nah, Al-Maturidi itu dilahirkan di daerah Maturid, yaitu daerah dekat dengan Samarkand. Di bidang ilmu agama, beliau itu berguru kepada Abu Nasr Al-Ayadi dan Abu Bakar Al-Ahmad Al-Jabzajani. Itu tokoh aswaja yang nomor 2. Nah, tokoh aswaja yang nomor 3 yaitu Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Nah, beliau adalah seorang ulama terkemuka dalam madhab Al-Asy'ari. Beliau menyandang julukan Saifus Sunnah, yang artinya yaitu pedang as-sunnah, dan juga mendapat julukan yaitu Lisanul Umat, yang artinya yaitu juru bicara umat. Nah, beliau Imam Al-Qadhi Abu Bakar ini juga ahli dalam bidang tauhid dan pemimpin madhab Maliki di zamannya. Beliau Imam Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani itu lahir di kota Basrah pada tahun 338 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 950 Masehi. Dan beliau tinggal di Baghdad hingga wafat pada tahun 403 Hijriah atau bertepatan tahun 1013 Masehi. Nah, Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani itu sangat gigih. Beliau itu sangat gigih menyebarkan madhab Asy'ari. Nah, kegigihan itu diwujudkan dengan menggembleng murid-muridnya atau santri-santrinya, yang mana para santri-santrinya atau murid-muridnya ini memiliki latar belakang keilmuan yang beragam. Ada yang ahli fikih, ahli usul fikih, ahli tauhid, dan ahli hadis. Nah, mereka itu digembleng secara terus-menerus. Nah, beliau itu juga mengirim muridnya ke daerah lain yang membutuhkan. Misalnya Imam Abu Abdillah Al-Husain bin Hatim Al-Adi, yang mana beliau itu hidup pada tahun 347 sampai 439 Hijriah atau tahun 958 hingga 1047 Masehi. Yaitu atas permohonan Imam Abu Hasan bin Daud, itu seorang ulama di Damaskus. Nah, beliau dikirim untuk menyelamatkan penduduk Sam yang terkena pengaruh aliran sesat yang berkembang di sana. Nah, selain itu beliau juga mengirimkan Imam Abu Thahir Al-Baghdadi, yaitu seorang pakar bidang ilmu tauhid yang soleh dan ahli ibadah. Nah, ia itu dikirim untuk mengajarkan paham aswaja di Qairawan, yaitu pusat keilmuan madhab Maliki di benua Afrika bagian barat. Itulah tokoh aswaja yang nomor 3. Nah, tokoh aswaja yang nomor 4 yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Nah, Al-Imam Abu Ahmad Muhammad bin
Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu lahir di kota Tos, yaitu daerah Khurasan. Nah, pada tahun 450 Hijriah atau bertepatan tahun 1058 Masehi. Nah, beliau Al-Imam Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu dikenal dengan julukan Al-Ghazali. Kenapa? Karena dikarenakan daerah asalnya yaitu adalah Ghazalah. Makanya dia dijuluki dengan Al-Ghazali. Nah, Imam Ghazali itu memulai belajar kepada beberapa guru yang ahli dalam berbagai bidang ilmu, seperti yaitu Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani At-Tusi. Termasuk lagi guru beliau yaitu Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Termasuk lagi guru beliau adalah Syekh Yusuf An-Nasad, Imam Haramain Al-Juwaini, dan juga yaitu Syekh Abu Ali Al-Fadl bin Muhammad bin Ali Al-Farmazi. Nah, setelah Imam Haramain itu wafat, setelah guru Imam Ghazali yaitu Imam Haramain itu wafat, Imam Ghazali itu menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah. Nah, beliau adalah ulama ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tauhid, usul fikih, mantek dan lain-lain. Nah, sehingga beliau itu menyandang gelar Hujatul Islam, yang artinya apa? Yaitu bukti kebenaran Islam. Nah, menurut Al-Hafidz Al-Zabidi, karangan Imam Ghazali itu sampai mencapai 80 judul. Meliputi kitab yang berukuran besar atau kecil. Bahkan menurut sebagian ulama, karya Imam Ghazali itu mencapai 400 judul. Nah, Imam Ghazali itu mendirikan Qoniqah, yaitu semacam pondok. Nah, untuk para sufi, ya, jadi beliau itu mendirikan Qoniqah atau semacam pondok untuk para sufi, ya, sebagai tempat untuk mengajarkan ilmu tasawuf. Nah, di kota Tus inilah Imam Ghazali itu wafat, yaitu pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau bertepatan yaitu tanggal 17 Desember 1111 Masehi, dan beliau disemayamkan di Tobaron. Itulah tokoh aswaja yang nomor 4. Nah, tokoh aswaja yang nomor 5 yaitu Imam Muhammad As-Sanusi. Imam Muhammad Al-Sanusi. Nah, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Al-Maliki Al-Ahsani itu lahir pada tahun 832 Hijriah atau bertepatan tahun 1428 Masehi. Nah, beliau ini adalah seorang ulama yang soleh, yang zuhud, wirai, ahli ibadah, serta perilakunya yang selalu mengikuti sunnah dan akhlak mulia. Beliau itu senang mengajarkan ilmu yang berhubungan dengan akhirat, misalnya yaitu ilmu tafsir, hadis, dan ilmu tauhid.
Nah selain itu beliau itu juga termasuk orang yang sangat sabar, tabah, murah senyum, tidak pernah menyimpan rasa dendam kepada siapapun. Bahkan beliau itu tetap mengajak berbicara kepada orang yang memusuhinya dengan nada bicara yang baik, penuh hormat dan sopan. Nah, sehingga lawannya ini merasa segan memusuhi Imam Sanusi. Nah, beliau Imam Muhammad As-Sanusi ini wafat pada tahun 895 Hijriah atau bertepatan tahun 1490 Masehi setelah menderita sakit. Nah, pada masa hidupnya Imam Muhammad As-Sanusi ini beliau menulis kitab. Nah, di antara kitab tersebut adalah apa? Yaitu kitab Matan Sanusiyah. Kitab yang menjelaskan masalah tauhid. Itu adalah tokoh ahli sunnah wal jamaah yang nomor 5. Sekarang kesimpulan dari apa yang telah saya terangkan dari awal hingga akhir tadi. Kesimpulan, paham aswaja itu paham aswaja yang merupakan agama Islam yang murni. Aswaja itu dapat bertahan sampai saat ini merupakan jerih payah dari para ulama. Mereka itu tak henti-hentinya mencetak kader yang siap menjadi generasi penerus untuk melindungi akidah aswaja dari serangan aliran sesat. Nah, selain itu beliau-beliau ini atau mereka itu juga menyusun kitab yang dapat dijadikan sebagai pegangan para pengikutnya. Nah, diantaranya adalah Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Ghazali, Imam Muhammad As-Sanusi, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, Syekh Muhammad Nawawi Banten, Syekh Muhammad Zaini, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Imam Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan lain-lain. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang latihan soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang nomor 1, Imam Abu Hasan Asy'ari masih keturunan sahabat Nabi yang bernama siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu masih keturunan sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa? Pertanyaan yang nomor 2, siapakah yang mengasuh Imam Al-Asy'ari setelah ayahnya meninggal? Pertanyaan yang nomor 3, siapakah tokoh aswaja yang berada di Mesir? Tokoh aswaja yang berada di Mesir itu siapa saja? Sama sebutkan nama-namanya ya. Nah, nomor 4, siapakah ulama terkemuka dalam mazhab Al-Asy'ari yang menyandang gelar yaitu Saifu As-Sunnah? Siapa tokoh-tokoh aswaja tadi yang mendapat gelar yaitu Saifu As-Sunnah? Namanya siapa? Pertanyaan yang nomor 5, di manakah Imam Ghazali dilahirkan? Imam Ghazali itu dilahirkan di mana? Nomor 6, sebutkan murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang berasal dari Indonesia. Sebutkan murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang berasal dari Indonesia. Pertanyaan yang nomor
7. Mafahim yajibu asu sasoh adalah salah satu kitab yang disusun oleh siapa? Sebutkan pengarangnya ya. Siapa pengarangnya, namanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika